Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masih semangat ya di jam terakhir ya. Ya, Bu. Jangan ngantuk. Berusaha Semangat bangun, Bu. ya. Mencari ilmu itu harus semangat ya. Pokoknya semangat. Oke. Siap, Restu. Ya Bu, Apa? saya tidur juga semangat. Semangatnya Apa Restu. kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam terakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dijauhkan dari godaan syaitan, supaya kita masih bisa konsentrasi lagi. Mungkin Bu Lili bisa, Bu Lili salah, Pak Adi saja. Pak Adi bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Adi. Masih komplit ya hari ini di jam terakhir ini ya. Komplit, Bu. Saya mau mengabsen terlebih dahulu. Mbok-mbok nanti ada yang sedang di kantin. Yang pertama Pak Rudi masih ada? Oh, masih ada ya, mungkin ya. Oke, lanjut saja lah. Ini kita. Ada, Bu. Pak Adi? Ada, Bu. Bu, Mbak Hikmah? Ada, Bu. Mbak Ani? Hadir Bu. Mbak Lilis? Hadir, Bu. Mbak Yuni? Hadir Bu. Mbak Sri Waheni? Hadir, Bu. Mbak Lili? Hadir Bu. Mbak Nur Hidayah? Ada, hadir. Oke, Mbak Dita? Mbak Dita kemana? Oh iya, masih ada. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem koloid. Apakah ada yang sudah pernah mendengar apakah itu yang dinamakan dengan koloid? Campuran heterogen, Bu. Oh begitu ya. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nanti siswa diharapkan mampu membedakan larutan sejati, larutan koloid, dan suspensi, mampu menjelaskan jenis-jenis koloid, mampu menjelaskan kegunaan koloid, dan mampu membuat koloid dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, izinkan saya untuk memperlihatkan sebuah video. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat fenomenal ada di Indonesia, yaitu adanya kabut asap. Saking asapnya pekat hingga membuat langit menjadi berwarna merah. Mari kita tonton sebentar. Sudah terlihat nggih? Masih loading ya? Belum terlihat, Bu. Belum terlihat ya? Sudah belum ya? Sudah belum, Mbak? Belum tampil, Bu. Oh, belum? Saya ulang saja ya. Sebentar. Mas Adit pindah. Sudah tampil belum ya? Oke, sudah, Bu. Oke. Silahkan disimak ya. Baik, Bu. Enggak. Suaranya belum ada, Bu.
Suaranya belum ada. Jangan. Jangan. Oke, cukup ya videonya. Dari sini, bencana ini kerap melanda ya di negara kita ya, karena kita memiliki banyak hutan. Dan biasanya ketika kemarau tiba, itu kebakaran hutan bisa terjadi di mana-mana. Biasanya ada di Pulau Kalimantan, bisa juga di Pulau Sumatera. Titik api ini, karena saking banyaknya titik api, maka berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Salah satunya dampak negatifnya yaitu terbentuknya kabut asap. Nah, dengan adanya kabut asap dapat mengakibatkan penyakit ISPA, yaitu penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Apakah anak-anak tahu kenapa langitnya bisa menjadi berwarna merah? Adakah yang bisa menjawab? Mungkin siapa? Pak Adi atau Bu Ani atau Bu Sriwaheni mungkin bisa membantu menjawab. Asap yang terlalu tebal, Bu. Kenapa? Asap yang terlalu tebal. Oh, asap yang terlalu tebal. Oke. Nah, kenapa ya? Kira-kira kenapa asap yang seperti itu terlalu tebal hingga bisa membuat jarak pandangnya menjadi pendek, bisa membuat langitnya menjadi berwarna, ada yang gelap dan itu ada yang berwarna merah. Kira-kira ada yang tahukah kenapa? Karena asap adalah campuran, Bu, tidak udara atau oksigen murni. Wah, keren sekali jawabannya. Sudah membaca buku paket ya, Pak? Ya, iya, Mas Adi ya, sudah membaca ya? Sedikit, Bu, sedikit. Sip. Tadi. Bisa dicontoh ya untuk anak-anak yang lain ya. Jadi sebelum pelajaran, baiknya kita membaca terlebih dahulu. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah koloid. Salah satunya adalah asap. Asap itu merupakan koloid. Koloid itu apa sih? Kalau dari yang kita lihat asap, kira-kira koloid itu apa? Bu Hikmah? Bu Nikita? Koloid itu menurut saya, Bu, bukan larutan, juga bukan campurannya, suspensi. Ya, betul. Betul sekali. Betul sekali. Koloid itu adalah sifatnya di antara larutan dan suspensi. Bukan larutan, bukan juga suspensi. Nah, sekarang kalian sudah bawa ini ya, peralatan kemarin ya, yang mau untuk praktikum ya. Kita akan praktek sebentar ya. Sudah bawa susu bubuk kan? Ya, Bu. Sudah, Bu. Terigunya? Ada yang ketinggalan nggak? Susu bubuk, terigu, bubuk kopi, ada gulanya, ada santannya, pasir. Pasirnya kalau kelupaan bisa ambil di depan sekolah, bisa Kak? Bisa itu Mas? Mbak, bisa ambil saja, nggak apa-apa. Terus ada lagi sirup, saya jadi lupa. Ada pembawa sirup. Ya, Bu, Pak Adi yang bawa, Bu. Botol ya? Iya. Ya, terima kasih. Sekarang begini. Kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok. Menurut absen saja ya, satu kelompoknya 3 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, yang terakhir hanya 2 orang, tidak apa-apa. Yang kelompok pertama, Mas Rudi, Mbak Nikita, Mas Adi. Kelompok kedua, Mbak Hikmah, Mbak Ani, dan Mbak Lilis. Selanjutnya, Mbak Yuni, Mbak Sriwaheni, dan Mbak Lidi. Yang terakhir,
Mbak Nur Hidayah dan Mbak Dita. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang siapkan peralatannya yang sudah ada di situ. Silahkan diambil saja di pojokan kelas. Ada glass breaker, ada pengaduk. Silahkan diambil. Sudah ya? Kalau sudah, silahkan campur susu bubuk dan airnya. Susu bubuk dan airnya, terigu dan airnya, bubuk kopi dan airnya, gula dengan air. Kalau santannya tidak usah dicampur. Nah, pasir dan airnya, silahkan dicampur, dijadikan satu. Nanti kalian amati ya, apa yang terjadi. Silahkan, saya beri waktu 5 menit. Bu, saya santannya bawa santan kara ini dikasih air nggak, Bu? Oh, nggak usah, tadi kan saya sudah bilang ya, nggak mirang ya. Santan kara tidak usah dicampur dengan air ya. Biarkan begitu saja. Oh, tapi jangan santan kara. Sebenarnya santannya merah sendiri dari kelapa karena berbeda. Kalau santan kara dan santan asli perasan kelapa. Oke? Bu, Nah, sekarang saya pasirnya saya ganti semen boleh nggak, Bu? beda nanti jadinya. Nggak bisa nanti. Nanti dikira mau bangun rumah nanti kamu, Mbak. Oh, jangan ya, Bu. Ya, jangan. Sekarang begini, sudah ya, sudah dicampur ya. Bu, Udah, tapi Bu. kalau udah Sekarang kita amati apakah enggak apa-apa, Bu. Bu, kalau udah terlanjur semen dicoba aja, enggak apa-apa, Bu. Nanti biar tahu dia masuknya di mana. Oh, ya sudah. Oke lah, nggak apa-apa. Oke lah, silahkan. Boleh ya, Bu. Makasih, Bu. Sekarang gini, sudah ya, kalau sudah diamati, coba saya kasih waktu 15 menit untuk mengamati apa yang terjadi dengan campuran itu. Ya, diamati, ditulis juga. Oh iya, LKPD-nya. LKPD-nya sudah saya serahkan kemarin ya. Tolong dibuka LKPD-nya, kemudian diisi data pengamatannya. Keadaan awalnya apa, keadaan akhirnya nanti menjadi seperti apa. Silakan diisi, diamati, dan diisi. Perlakuannya ini semuanya, Bu. Diaduk, disantri, disaring. Oh iya harus diaduk. Kalau nggak diaduk nanti nggak nyampur itu nanti. Ya, Bu. Oke. Udah, Bu, sudah selesai. Ya, hasilnya seperti apa Mbak Nikita? Yang apa, Bu? Untuk yang susu bubuk dan terigu, susu bubuk dicampur air dan terigu dicampur air. Oh, kalau susu bubuk itu hasilnya lebih kental, Bu, jadinya. Warnanya putih. Oh ya. Terus kan sudah didiemin Bu tadi. Iya kan Mbak 15 menit. Apakah ada perubahan? Ada endapan sedikit, Bu, untuk yang terigu. Kalau yang susu bubuk gimana? Sepertinya sih juga ada endapan, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Kelompok yang lainnya, kelompok selanjutnya bagaimana dengan bubuk kopi dan gulanya? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 Oh iya, silakan. Monggo. campur air pada saat diaduk, kemudian didiamkan, dia langsung misah, Bu. Kalau air sama Begitu gula, ya. iya, kalau air sama gula, pada saat diaduk dia langsung bercampur, ditunggu, dia masih nyampur, Bu. Oke. Kalau disaring, kopinya masih ada endapannya. Kalau gula tidak ada, Bu. Itu dari kelompok 3, Bu. Kelompok selanjutnya yang santan. Santannya bagaimana? Santan dan pasirnya. Oh iya, tadi ada yang semen ya. Silahkan. Oh mungkin Mbak Lili bagaimana? Silahkan disampaikan. Iya, Bu. Ini semennya diaduk nyampur, Bu. Saya nggak melihat ada endapan, Bu. Gabung aja ini semennya. Ya, mengeras kan semennya? Belum. Oh, tapi nanti nggak lama lagi akan mengeras. Tunggu saja. Oke. Kalau sudah, sekarang tolong diisi di LKPD-nya yang sudah saya bagikan. Ya, Bu. Sebentar. Untuk percobaan pertama pengelompokan campuran, ya.
Terus bagaimana hasilnya? Tadi sudah diisi ya. Terus kesimpulannya apa? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari tadi yang data yang sudah diamati. Ini yang masih ada, oh ada Bu Ani. Silakan Bu Ani simpulkan. Ya, Beri Bu. kesimpulan Bu Ani. Maaf ya Bu kalau salah. Susu bubuk dan air, Ya, keadaan awal tidak ada endapan, keadaan akhir tidak ada endapan. Terigu dan air, keadaan awal terlarut, kemudian keadaan akhir ada endapan. Gula pasir dan air, keadaan awal tidak ada endapan, keadaan akhir juga tidak ada endapan. Kopi dan air ada keadaan akhirnya ada ampas. Garam ditambah air, keadaan akhirnya juga tidak ada ampas, terlarut. Santan ada endapan. Begitu, Bu. oke, terima kasih. Terus kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, susu bubuk dan air koloid, terigu Ya. dan air suspensi, Iya, pasir dan air suspensi, kopi dan air juga suspensi, garam dan air juga suspensi, santan koloid ya, Bu? terima kasih Bu Ani. Iya. Sepertinya ada kesalahan sedikit Bu Ani. Ini gula pasir dengan air ya, bukan pasir dan air. Jadi kalau gula pasir dan air itu larutan ya, tapi kalau pasir dengan air adalah suspensi. Suspensi. Oke, sekarang tadi kan sudah membawa garam dan ada susunya, dan tadi ada sirup kan. Sekarang dicampurkan lagi dan terus membawa senter kan. Kalau nggak bawa pakai senter HP. Dicek dulu adakah bagaimanakah sinarnya, apakah menembus dari sampelnya ataukah dia tertahan atau bagaimana. Yo, 5 menit saja. Oh ya, terus sirupnya nanti ada yang sirup biasa, nggak usah dicampur dengan norit. Yang satu dicampur dengan norit ya, jangan lupa. Ibu mau tanya, Boleh. itu untuk yang sirup plus norit nanti ditambah air lagi apa nggak usah? Nggak usah aja lah, tambah sedikit saja. Tetap ditambah air, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Oke, baik, Bu. Sudah ya? Saya mau memanggil Mbak Nur Hidayah. Mbak Nur Hidayah? Mana ya? Oh, mungkin lagi sholat. Yang ada saja di sini ada Mbak Sri Wahyani sajalah. Bagaimana ini, Mbak Sri? Hasil pengamatannya yang efek tinggal yang tadi disenteri tadi itu bagaimana hasilnya antara air saja, air dengan garam, dan air dengan susu? Air kalau disenteri lampunya tembus, Bu. Lampunya tembus melewati itu airnya. Air sama garam sama. Kalau air sama susu kayak ada yang terhalang, Bu. Oke, Ada yang terima kasih jalan-jalan. jawabannya. Ya. Sekalian sajalah dengan yang sirup, bagaimana sirup yang ditambah dengan norit dan sirup biasa. Sirup biasa sebagai pembandingnya. Kalau sirup dengan norit, apa yang terjadi? Kalau sirup dengan norit itu nanti cahayanya berbelok, Bu. Kalau sirup Oke. kalau sirup saja murni atau sirup ditambah air itu nanti cahayanya masih bisa terus. Kalau yang sirup dengan norit, Ada endapan, Bu. Ada endapan. oke, siap. Terima kasih, anak-anak sudah menjawab dengan baik dan masih fokus ya, meskipun jam terakhir. Sekarang kalau sudah, ini ada LKPD-nya, mohon dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa wacana. Sudah saya bagikan kan?
saya minta tolong diisi 10 menit saja. Saya beri waktu 10 menit, nanti mohon dijawab. Aku melihat itu otakku ketularan, Pak. Jadi otakku ikut ikutan. Nah, ikutan pengen aja. Nanti saya minta kelompoknya Mas Rudi, Mbak Nikita, Mas Adi mengerjakan nomor 1, nomor 1. Mbak Hikmah, Mbak Ani, dan Mbak Lilis nomor 2. Mbak Yuni, Mbak Sri Waheni, dan Mbak Lili nomor 3. Mbak Hidayah, Mbak Dita nomor 4. Dan saya pilih kelompoknya Mbak Hikmah saja untuk mengerjakan nomor terakhir, nomor 5. Mungkin bisa langsung dijawab nomor 1. Apakah yang disebut sebagai koloid dari bacaan ini? Dan apa bedanya dengan larutan dan suspensi dari bacaan ini? Di sini kan contohnya ada teh dan susu. Dan juga ada air gula. Saya jawab ya, Bu. Ayo, boleh silakan Mbak Nikita. Di situ pertanyaannya apa yang disebut sebagai koloid. Nah, di situ kan Radit itu minum susu ya, Bu. Contohnya susu itu termasuk koloid. Ya. Sedangkan pada minuman air gula itu larutan. Oke. Dan yang suspensi itu apa ya, Bu? Di sini tidak ada contoh suspensinya. Berarti ya, Bu, ya. Hanya air gula sama susu saja ya, Bu. Berarti tidak ada suspensi. Itu, Bu. Oh, ini tehnya. Ini ternyata saya lupa. Ini tehnya itu dari daun teh. Teh tubruk, bukan teh celup. Oh, berarti itu campuran ya, Bu? Iya, betul. Suspensinya adalah air dan daun teh. Oke. Bedanya kira-kira apa? Apa, Bu? Bedanya kira-kira apa? Perbedaannya, kalau misalkan larutan itu ketika dikasih cahaya, ya kan, Bu? Disentri itu nanti cahayanya akan tembus. Terus untuk koloid, dia akan menyebar. Yang untuk campuran, dia tidak menembus, tidak menyebar. Terima kasih, jawabannya sangat tepat. Terima kasih Mbak Nikita. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang mengerjakan nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya penghamburan cahaya lampu senter yang disorotkan pada susu? Kelompok selanjutnya ada kelompoknya Mbak Hikmah, Mbak Ani, dan Mbak Lilis. Monggo siapa yang mau menjawab? Saya mau mencoba menjawab, boleh, Bu? Boleh, Mbak Hikmah. Yang menyebabkan terjadinya penghamburan cahaya itu karena larutan yang susu jika ditambah dengan air itu sebenarnya dia suspensi. Jadi ada serbuk susunya yang tidak bisa menembuskan cahaya sampai ke seterusnya. Jadi terbentur-bentur, Ibu, seperti itu. Oh, begitu. Oke. Terus apakah ada jawaban lain mungkin? Mbak Ani? Atau yang lainnya? Masih nomor 2 ya, Bu? Iya. Jadi karena susu koloid, bukan larutan, jadi di dalamnya ada partikel-partikel yang menyebabkan cahaya lampu jadi terpantul, tidak lurus. Jadi cahayanya terhambur. Oke, cukup ya jawabannya. Sekarang nomor 3 yang akan menjawab kelompoknya Bu Yuni, Bu Sri Waheni, dan Bu Lili.
Mengapa tidak terjadi hal yang sama ketika Radit menyandarkan cahaya pada campuran air gula dan sirup dengan penyandaran terhadap susu? Monggo, Bu Lili. Oh, Bu Lili tidak ada ya? Sedang ke belakang. Bu Wahini. Izin jawab, Bu. Pada saat penyandaran cahaya di air gula, sirup tidak sama dengan penyandaran terhadap susu, karena air gula dan sirup itu termasuk larutan. Jika disenteri itu cahayanya tembus, sedangkan itu masuk koloid. Jika disenteri masih ada yang jalan-jalan, terhalang oleh partikel susunya, Bu. Dia partikel dari serbuknya. Sudah, Bu. Sip. Diskusi kelompok kami. Terima kasih jawabannya. Untuk yang keempat, Bu Dita dan Mbak Dita dan Mbak Nur Hidayah. Monggo. Untuk yang keempat, Lina sedang berlari di kabut pagi hari yang cukup tebal. Ia merasakan wajahnya tertiba lembab. Namun ketika di siang hari, ketika melewati asap, wajahnya terasa kotor berdebu. Mengapa demikian? Hubungkan jawabanmu dengan fase yang terjadi pada keduanya, pada koloid. Monggo, silahkan. Mbak Hidayah mau menjawab? Coba menjawab ya, Bu. Jadi Siap. Yang tadinya ini ya, wajahnya kena air, kemudian kena kabut, kemudian wajahnya terasa kotor karena air dan kabut itu bahasanya bersatu atau dia punya ikatan yang bercampur sehingga wajah terasa kotor. Jadi mereka bercampur sehingga wajah kita itu menempel antara kabut dan asap jadi satu sehingga pipinya atau wajahnya jadi kotor. Gitu, Bu, menurut saya. Oke, tapi maaf jawabannya masih kurang tepat. Mungkin ada lain yang bisa menepatkan lagi jawabannya. Mbak Nikita atau Mbak Lili atau yang lainnya? Fase tertiba sama pendiskusinya, Bu. Air sama debu, air sama padat, Bu. Ini kan begini, dia karena dia terkena kabut sehingga dia wajahnya lembab. Tapi ketika dia terkena asap, wajahnya kok kotor. Apa bedanya? Maksudnya karena itu dari pertanyaan ini. Yang kabut itu ada air yang terjebak di udara, Bu. Oh, iya. Kalau untuk yang asap, itu ada debu yang terjebak di udara, sehingga menempel ke wajahnya Lina ini, Bu. Oh, iya. Nah, terima kasih, jawabannya sudah tepat. Ya, karena kabut itu adalah ada airnya di dalam udaranya, sedangkan pada asap itu debu di dalam udara. Oke, sekarang yang terakhir. Tadi Mbak Hikmah ya, kelompoknya Mbak Hikmah atau kelompok siapa saja lah boleh menjawab. Tahu dibuat dengan menghaluskan kacang kedelai yang bercampur dengan air, kemudian disaring dan diperoleh oleh filtrat susu kedelai. Susu kedelai ditambahkan zat elektrolit CaSO4 2H2O yang dikenal sehari-hari dengan nama batu tahu. Penambahan batu tahu berfungsi untuk menggumpalkan protein yang ada pada susu kedelai sehingga menjadi tahu. Berdasarkan wacana di atas, sifat koloid seperti apa yang muncul? Siapa yang akan menjawab? Nanti kalau ada yang menjawab dan benar, ulangannya saya tambah 25 poin. Oh, bonasi, Bu. Tahunya itu terkoagulasi, Bu. Oh, Mbak Nikita ya? Asam dari CaSO4-nya. Oke, jawabannya sangat tepat. Jadi nanti saya ulangan, nanti saya tambah poin 25, oke? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya rasa pembelajaran hari ini kita sampai di sini saja. Oh iya, jangan lupa untuk minggu depan siapkan peralatan untuk percobaan pembuatan koloid. Apa saja, boleh bikin yogurt, boleh bikin cilok, boleh bikin
es krim, terserah ya. Nanti di video, nanti kita sampaikan lagi untuk materi berikutnya di lain kesempatan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah bertahan sampai sore ini, pelajaran sampai sore hari ini. Sekarang kita berdoa dulu untuk pulang, semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Amin. Silakan Pak Adi, ya Mas Adi, silakan untuk memimpin doa lagi. Wal asri innal insana Kita berdoa dulu, berdoa mulai. illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semuanya. Oh iya, saya lupa, ada kesimpulannya. Masya Allah, lupa, belum disampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya dari materi hari ini, yaitu yang pertama, untuk sistem koloid, hampir terlupa. Larutan adalah larutan sejati, homogen, dia stabil, tidak memisah. Kemudian tidak dapat dibedakan dengan mikroskop ultra sekalipun. Untuk koloid, suatu campuran yang tersusun dari zat terdispersi dan medium pendispersinya. Sifatnya homogen tetapi terlihat heterogen dengan mikroskop ultra. Campuran yang terdiri suspensi adalah campuran yang terdiri dari dua bagian, yaitu endapan dan filtrat. Sifatnya heterogen dan tidak stabil. Sifat dalam sistem koloid ada beberapa. Efek Tyndall, yaitu efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel koloid. Ada gerak Brown, gerakan acak, ada absorpsi, yaitu peristiwa penyerapan spesi oleh permukaan partikel koloid. Dan juga ada koagulasi yang disebut sebagai penggumpalan. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.